Hari ini saya tidak akan bicara lembut, saya tidak akan basa-basi, karena topik ini terlalu menjijikkan untuk dipoles dengan kata-kata halus. Kita akan bicara tentang korupsi, tentang busuknya pemerintahan kita yang dipenuhi tikus berdasi, pengkhianat bangsa, perampok uang rakyat yang seolah tak pernah kenyang menghisap darah negeri ini. Korupsi di negeri ini bukan sekadar kesalahan individu, bukan sekadar oknum, bukan pula penyimpangan kecil seperti yang sering mereka katakan untuk menutupi borok. Korupsi adalah sistem. Ia sudah mendarah daging, mengalir di setiap lini birokrasi, menetes dari meja pejabat sampai membusuk di ruang-ruang parlemen dan kursi kekuasaan. Dan lebih memuakan lagi, mereka pandai sekali berpura-pura. Saat kamera menyorot, mereka pura-pura merakyat, pura-pura peduli, pura-pura menangis bersama rakyat miskin. Tapi begitu kamera mati, mereka kembali jadi pemangsa, robek-robek uang rakyat tanpa rasa malu. Korupsi sama dengan pengkhianatan bangsa. Saudara-saudara, mari kita bicara jujur. Korupsi adalah pengkhianatan terbesar terhadap bangsa dan negara. Ia lebih berbahaya daripada penjajah, lebih mematikan daripada senjata, karena ia merusak dari dalam. Uang triliunan hilang, bukan sekedar angka di atas kertas. Itu artinya, anak-anak miskin kehilangan sekolah. Pasien di rumah sakit mati karena obat tak tersedia. Jalan rusak menelan korban. Bansos tak sampai ke tangan yang berhak. Petani dan nelayan semakin terpuruk. Setiap rupiah yang mereka rampok adalah darah dan air mata rakyat. Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang korupsi itu biasa, semua negara juga ada. Tidak, korupsi di negeri ini sudah sampai titik paling parah. Kita bukan bicara tentang segelintir oknum, tapi sebuah kultur busuk yang dibiarkan tumbuh subur. Pemerintah adalah sarang tikus berdasi. Dan mari kita buka fakta. Siapa pelaku utama korupsi? Bukan rakyat kecil, bukan pedagang pasar, bukan kuli bangunan. Pelakunya adalah mereka yang bergelar pejabat. Mereka yang seharusnya melindungi rakyat, tapi malah merampok rakyat. Inilah wajah pemerintah yang sebenarnya. Sarang tikus berdasi. Setiap tahun, berita OTT KPK muncul. Menteri ditangkap, bupati ditangkap, anggota DPR ditangkap. Seolah negeri ini bukan dipimpin pemimpin, tapi dikuasai gerombolan maling. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus diam? Sampai kapan kita menonton sandiwara ini? Hukum? Jangan harap adil. Untuk rakyat kecil, hukum bisa sangat tajam. Pencuri sandal bisa dipenjara, pencuri ayam bisa babak belur dihajar massa. Tapi pejabat yang mencuri miliaran, bahkan triliunan, mereka bisa tersenyum di depan kamera, bisa bebas dengan hukuman ringan, bahkan kadang masih bisa mencalonkan diri lagi di pemilu berikutnya. Apa ini bukan penghinaan terhadap akal sehat rakyat? Rakyat muak, tapi pemerintah peah. Rakyat sudah lama berteriak, sudah lama muak, sudah lama hilang sabar. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pura-pura tuli. Mereka lebih sibuk menjaga kursi daripada mendengar jeritan rakyat. Mereka lebih peduli pada koalisi dan kekuasaan ketimbang nasib bangsa. Kita bisa lihat, setiap kali ada kasus korupsi besar terbongkar, awalnya heboh, media ramai memberitakan, pejabat pura-pura marah, pura-pura peduli. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kasus pelan-pelan tenggelam. Pelaku dapat hukuman ringan, uang negara tidak kembali, rakyat lagi-lagi dikhianati. Dan disinilah saya, Arifin, lewat channel Hirup Akur Sadulur Makmur, akan bicara apa adanya. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah dan kebenaran. Kalau ada yang tersinggung, biarlah, karena kebenaran memang seringkali menyakitkan. Tapi inilah realitas. Pemerintah kita busuk, penuh maling, dan rakyat sudah. Mari kita gali lebih dalam, agar kita tidak hanya marah tanpa dasar, tapi juga paham bagaimana korupsi di negeri ini sudah lama mengakar. Sejarah korupsi di Indonesia adalah sejarah kebusukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa ke masa, wajah pelakunya mungkin berganti, tapi tabiat rakusnya tetap sama. Dari Orde Lama hingga Reformasi, korupsi tidak pernah mati. Korupsi di negeri ini bukan barang baru. Bahkan sejak awal kemerdekaan, ketika rakyat masih berjuang mengisi kemerdekaan, sudah ada pejabat yang tak tahu diri. Uang negara yang seharusnya digunakan membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan justru hilang entah kemana. Di masa Orde Lama, banyak proyek besar negara yang terbengkalai karena permainan elit. Uang rakyat dikuras, sementara rakyat di bawah tetap miskin dan lapar. Lalu datanglah Orde Baru. Apa yang dijanjikan? Katanya stabilitas, katanya pembangunan. Tapi kenyataannya, korupsi justru menjadi sistem yang dilembagakan.
30 tahun lebih bangsa ini hidup di bawah bayang-bayang korupsi sistemik. Kekuasaan dijadikan ladang emas, kronisme merajalela, perusahaan negara jadi sapi perah pejabat dan keluarga elit. Jika ada yang melawan, ditindas. Jika ada yang bicara, dibungkam. Itulah wajah masa lalu. Rakyat dipaksa diam, sementara pejabat pesta pola dengan uang negara. Kemudian datanglah era reformasi. Apa yang dijanjikan? Katanya demokrasi, katanya transparansi, katanya era baru tanpa korupsi. Tapi apa kenyataan hari ini? Reformasi memang meruntuhkan rejim lama tapi tidak meruntuhkan budaya busuknya. Korupsi tetap hidup, bahkan semakin liar karena banyak kepala daerah, DPR, dan pejabat baru yang ikut-ikutan menggarong uang rakyat. Setiap generasi pejabat ada koruptornya. Lihatlah fakta hari ini. Hampir setiap periode pemerintahan ada saja menteri yang ditangkap karena korupsi. Dari urusan impor daging, proyek jalan tol, pengadaan barang fiktif, bahkan hingga korupsi bansos di masa rakyat kelaparan karena pandemi. Bayangkan, bantuan untuk orang miskin pun tega mereka. Di DPR, jangan ditanya, hampir setiap tahun ada anggota yang ditangkap KPK. Mereka yang katanya wakil rakyat, ternyata hanya wakil partai, wakil oligarki, wakil kepentingan perut. Seakan-akan kursi parlemen adalah ATM pribadi, setiap kebijakan bisa diperjualbelikan, setiap undang-undang bisa disulap jadi mesin uang. Di daerah juga sama, busuknya. Bupati, wali kota, gubernur, satu persatu masuk penjara karena kasus korupsi. Ada yang ketahuan menerima suap proyek, ada yang main tanah, ada yang menyalahgunakan APBD. Ironinya, sebagian dari mereka bahkan masih bisa terpilih lagi setelah bebas, seakan rakyat tidak punya pilihan selain dipimpin maling. Hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita bicara sejarah korupsi, jangan lupa bicara soal hukum. Dari dulu sampai sekarang, hukum di negeri ini seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil salah sedikit langsung dihukum berat. Tapi pejabat salah besar, korupsi miliaran bahkan triliunan, hukum bisa dinego. Ada banyak kasus yang jadi bukti. Pejabat kaya raya ditangkap, tapi di penjara masih bisa hidup enak. Sel mewah, fasilitas istimewa, bisa keluar masuk seenaknya. Sementara rakyat kecil yang mencuri karena lapar harus meringkuk di balik jeruji besi tanpa belas kasihan. Sejarah membuktikan, keadilan di negeri ini bukanlah milik semua. Ia milik mereka yang punya uang, milik mereka yang punya jabatan. Dan selama sistem seperti ini dibiarkan, korupsi akan terus ada, tumbuh, dan beranak pinak. Korupsi sama dengan tradisi politik busuk. Apa pelajaran dari semua ini? Bahwa korupsi bukan sekadar kesalahan individu, tapi sudah jadi tradisi politik busuk di negeri ini. Dari atas sampai bawah, semua ikut menikmati. Ada yang bilang kalau tidak ikut main, tidak akan dapat jabatan. Inilah mental para penguasa, menjadikan korupsi sebagai tiket naik tangga kekuasaan. Coba kita lihat pemilu, betapa banyak uang beredar, betapa banyak suara diperjualbelikan. Dari awal sudah korup. Jadi jangan heran, begitu mereka terpilih, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal. Mereka tidak peduli pada rakyat, karena rakyat bukan lagi tuan yang mereka layani. Rakyat hanya objek untuk diperas 5 tahun sekali. Mari kita bicara jujur. Korupsi bukan sekadar soal uang negara hilang. Korupsi itu soal nyawa, soal anak yang mati karena tak ada obat, soal ibu yang menangis karena anaknya putus sekolah, soal petani yang hancur karena subsidi pupuk digelapkan. Korupsi itu pembunuh yang tidak memakai pisau, tapi dampaknya lebih kejam dari peluru. Korupsi membunuh pendidikan. Berapa banyak sekolah di negeri ini yang ambruk? Berapa banyak anak-anak kita yang harus belajar di ruang kelas bocor, kursi patah, papan tulis rusak, padahal anggaran pendidikan triliunan digelontorkan tiap tahun. Tapi kemana larinya? Masuk kantong pejabat busuk. Bayangkan anak-anak bangsa dipaksa belajar di gedung rapuh, sementara pejabat yang menggarung anggaran pendidikan tidur di rumah mewah ber-AC, bergorden impor. Mereka menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri dengan uang hasil mencuri dari rakyat miskin. Sungguh keterlaluan. Setiap kali ada berita sekolah roboh menimpa siswa, ingatlah, itu bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah pembunuhan akibat korupsi. Karena ada pejabat yang sengaja menilap anggaran, ada kontraktor yang sengaja mengurangi material demi memperkaya diri. Korupsi membunuh kesehatan. Sekarang mari bicara soal kesehatan. Berapa banyak rumah sakit yang kekurangan obat? Berapa banyak pasien miskin ditolak karena tidak mampu bayar? Padahal anggaran kesehatan selalu digembar-gemborkan besar. Tapi kenyataan di lapangan, obat kosong, fasilitas minim, tenaga medis dibiarkan bekerja tanpa alat memadai. Setiap kali ada kecelakaan karena jalan berlubang, setiap kali ada jembatan ambruk menelan korban, jangan salahkan takdir. Salahkan para koruptor yang merampok anggaran pembangunan. Karena darah korban itu menempel di tangan mereka. Korupsi membunuh ekonomi rakyat. Petani seharusnya mendapat subsidi pupuk. Nelayan seharusnya mendapat subsidi BBM. UMKM seharusnya mendapat bantuan modal. Tapi faktanya, banyak bantuan fiktif. Banyak dana dicuri di tengah jalan, banyak program hanya jadi proyek kertas. Petani merugi karena pupuk langka,
Nelayan menangis karena solar sulit. UMKM bangkrut karena bantuan tak pernah sampai. Sementara pejabat, mereka kenyang dengan proyek-proyek palsu. Mereka tambah kaya dengan dana yang seharusnya membuat rakyat mandiri. Inilah wajah asli korupsi. Bukan hanya merugikan uang negara, tapi memiskinkan rakyat, melumpuhkan ekonomi, dan merampas masa depan bangsa. Rakyat sama dengan korban abadi. Saudara-saudaraku, mari kita jujur. Siapa korban terbesar dari semua ini? Bukan pejabat, bukan elit politik, bukan konglomerat. Korban terbesar adalah rakyat kecil, tukang becak, kuli bangunan, petani, buruh, pedagang kecil, anak sekolah miskin, pasien miskin. Mereka yang sudah susah malah makin disusahkan. Mereka yang seharusnya dibantu malah ditipu. Mereka yang seharusnya dilindungi malah ditelanjangi. Sementara itu, pejabat yang mencuri uang rakyat malah bebas tertawa, bebas menikmati hasil jarahan. Di negeri ini, pejabat maling bisa hidup kaya raya, sementara rakyat jujur hidup miskin. Apa ini adil? Tidak. Ini penghinaan terhadap bangsa dan akal sehat kita semua. Korupsi sama dengan dosa nasional. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum. Ia adalah dosa nasional. Setiap pejabat yang korup berarti mengutuk jutaan rakyat. Setiap proyek yang dikorupsi berarti menggadaikan masa depan anak bangsa. Mereka mungkin bisa lolos dari hukum manusia, tapi mereka tidak akan pernah lolos dari hukum Tuhan. Setiap rupiah haram yang mereka makan akan menjadi api yang membakar perut mereka dan keluarga mereka. Setiap anak mereka yang makan dari uang hasil korupsi sedang memakan api neraka.